Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan belajar dengan lancar serta hasilnya nanti mendapat hasil yang terbaik. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang baru ini. Hal yang baru nih, kalau kemarin kita sudah membahas gambar sketsa, sekarang kita akan mencoba hal yang berbeda. Oke, untuk materi hari ini adalah gambar ilustrasi. Namun sebelumnya Bapak ingin, apakah hari ini ada yang nggak masuk ya? Sudah lengkap? Masuk semua, Pak. Masuk semua, terima kasih. Terima kasih. Baik, nanti akan kami masukkan ke jurnal. Oke. Nah, untuk yang pertama mengenai gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi? Mungkin kita sering mendengar itu ya, tapi kurang tahu artinya itu apa gambar ilustrasi. Baik, kita coba belajar bersama sekarang. Nah, gambar ilustrasi. Nah, namun sebelum Bapak menyampaikan apa itu gambar ilustrasi, apakah ada yang pernah melihat gambar ilustrasi? Atau mengapa kita perlu? Sudah. Di mana itu kira-kira? Di mana, Mas? Oh, di komik ya, Mbak ya. Oke. Oh, di buku. Oke. Ya, di buku ya. Macam-macam, di bobo, di tabloid gitu ya. Oke. Nah, benar sih, di buku itu memang memunculkan satu bentuk ilustrasi. Nah, ilustrasi ini pasti memiliki fungsi, pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Yuk kita gali bersama. Nah, ini di depan Anda ini sudah ada beberapa gambar. Gambar ini Bapak sudah cari, lalu untuk kita bisa diskusikan bersama. Kita mulai dari yang pertama. Kira-kira ini adalah gambar apa? Ya, benar ya. Badak ya. Oke. Rhino, badak sekali. Oke. Badak ini mempunyai cula. Nah, gambar ilustrasi itu juga sama. Gambar ilustrasi itu memberikan gambaran tentang teks yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, ilustrasi juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi dan pesan. Dalam hal ini, untuk badak ini mempunyai pesan, salah satunya adalah gimana sih badak yang sudah mulai punah ini kok masih diburu? Diambil culanya untuk hanya dijadikan kerajinan aja. Harusnya tidak seperti itu. Nah, ini menjadi pesan untuk kita semuanya bagaimana kita bisa melindungi dan melestarikan hewan langka yang ada di sekitar kita. Berikut juga dengan penggambaran ini. Tentunya tapi banyak sebagian yang sudah tahu tentang kisah Lutung Kasarung. Ada di cerita, di buku komik. Nah, penggambaran ini tentunya akan menambah menarik bagi yang melihat. Kita sebelum mengetahui buku, pasti sudah tahu nih, oh ini tentang cerita A, ini tentang cerita B. Begitu juga dengan bawang merah. Buku bawang merah, anak-anakku pasti semuanya sudah tahu cerita bawang merah. Ada karakter jahat, ada karakter baik. Tapi ketika buku itu hanya berisi tentang tulisan saja, tentu saja itu bukan menjadi hal yang menarik. Kalau ditambah dengan gambar yang mendukung, kita sudah tahu nih, oh ini adalah karakter yang diperankan oleh si bawang merah. Nampak bawang merah dan ibunya itu mempunyai mimik wajah yang berbeda dengan si bawang putih. Oke, itu untuk gambaran awal saja. Baik, kita lanjutkan. Sudah untuk gambarnya. Kemudian kita lanjut ke pengertian. Ilustrasi secara etimologis dinamakan illustrate atau memiliki arti membuat terang. Terang dalam hari ini bukan berarti terang seperti lampu, tapi lebih ke arah menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan teks, menjelaskan tulisan. Jadi ilustrasi merupakan seni yang mencerminkan sebuah cerita dengan gambar. Dapat diambil kesimpulan bahwa ilustrasi merupakan penggambaran dari sesuatu yang tanda kutip belum jelas menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, kemudian untuk manfaatnya.
Ilustrasi pasti memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Tadi kita sudah gali bersama, kita sudah coba. Manfaat gambar ilustrasi diantaranya 1, menarik perhatian pembaca. 2, menjelaskan isi atau teks. 3, pesan dalam gambar lebih tersampaikan. Kemudian dapat mengekspresikan ide atau pikiran. Dan sebagai hiburan dalam sebuah cerita. Contoh kecil ada di gambar ini. Tentunya akan lebih menarik kalau cover ini disertai dengan gambar. Bagaimana kalau hanya sekedar tulisan? Kurang menarik sepertinya ya. Hanya stop pollution, save earth. Akan lebih berbeda. Maknanya akan lebih dramatis lagi kalau ditambahkan dengan gambar sebagai pendukungnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi. Secara umum, ilustrasi itu memiliki 4 fungsi. Deskriptif, ekspresif, analisis, dan kualitatif. Deskriptif ketika bisa menguraikan sesuatu secara verbal ditambah dengan gambar. Menggantikan, artinya deskriptif ini menggantikan tulisan perannya. Ekspresif dapat menyatakan suatu gagasan yang abstrak menjadi nyata melalui visual yang terlihat oleh mata kita. Analisis yaitu untuk menunjukkan rincian bagian demi bagian seperti kita melihat grafik, data-data. Kemudian kualitatif untuk membuat daftar, tabel, grafik, dan kartun serta yang lainnya. Kemudian yang lain adalah kita beralih ke jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki setidaknya 7 jenis. Ilustrasi naturalis, dekoratif, kartun, karikatur, buku pelajaran, bergambar, dan ilustrasi khayalan. Yang pertama dari ilustrasi naturalis. Dari katanya sudah jelas, natural berarti bersifat alamiah. Menyerupai bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan yang ada di alam. Contohnya ini pemandangan alam. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi dekoratif. Ini berkaitan dengan imajinasi si seniman. Mereka bisa menggambarkan sesuatu dengan lebih luas, dengan lebih dinamis, sesuai dengan imajinasi itu sendiri, sesuai dengan idenya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar kartun. Nah, ini biasanya sangat disenangi anak-anak ini. Biasanya kalau buku itu nggak ada cover yang lucu, anak itu kurang sekali termotivasi untuk membaca. Biasanya kesan pertama untuk bisa memberikan semangat anak untuk membaca itu dari cover. Cover didukung dengan ilustrasi yang menarik tentunya akan menambah semangat siswa dalam membaca ataupun anak. Termasuk orang dewasa pun juga sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karikatur. Karikatur ini menggambarkan sosok yang bisa dibilang lucu, bisa dibilang ini untuk sindiran juga. Biasanya penggambarannya adalah untuk wajah, biasanya itu lebih besar. Kemudian di bagian badan itu lebih kecil dan dibuat aktivitas-aktivitas yang lucu. Kita ambil contoh saja. Misalnya seorang koruptor digambarkan dengan wajah yang besar, kemudian badan yang kecil, dengan bercengkerama dengan tikus-tikusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi buku pelajaran. Tentunya anak-anakku semuanya pasti nggak asing kan? Dari SD, SMP, SMK, pasti memiliki buku paket. Dan buku paket itu saya yakin semuanya tidak ada yang hanya tulisan saja. Kalaupun ada tulisan saja, hanya sebagian kecil. Dan yang banyak pasti nanti akan ada gambar-gambar pendukungnya. Setidaknya ketika kita membaca judul dan melihat gambar, 10% kita sudah tahu isi buku itu apa. Kemudian yang selanjutnya adalah cerita bergambar. Ini berkaitan lagi dengan seperti tadi yang gambar kartun. Ini menambah kejelasan dari teks yang ada di dalam buku tersebut. Baik itu buku tabloid, majalah, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ilustrasi khayalan. Khayalan di sini bersifat imajinatif. Berarti tergantung daya imajinasi seorang seniman dalam menciptakan sesuatu. Kita ambil contoh saja novel Harry Potter. Apakah itu nyata? Tidak. Itu imajinatif. Lalu bagaimana dia bisa booming, meledak? Ya ceritanya satu menarik, dua didukung dengan ilustrasi yang berbeda, yang menarik pula menambah keinginan untuk membaca ataupun melihat di filmnya.
Oke, untuk jenis sudah, kita berlanjut ke tema sekarang. Tema dalam gambar ilustrasi ada 4 anak-anakku, yaitu keindahan, religius, sosial, dan edukasi. Keindahan diantaranya adalah keindahan yang bersifat alam, yang ini biasanya dikaitkan dengan flora, fauna, dan alam itu sendiri. Nah, ilustrasi bisa dibuat secara manual maupun digital. Bapak memberikan contoh, ini adalah ilustrasi yang dibuat secara digital. Nah, aplikasinya apa? Bisa macam-macam. Bisa menggunakan sketchbook, bisa menggunakan Ibis Pen, dan yang lainnya. Nah, penggambarannya apa? Penggambarannya seperti ini. Oke. Kemudian tema yang selanjutnya adalah religius, keagamaan. Gimana sih ilustrasi itu bisa membuat kita yang berbeda-beda? Indonesia ini kan kaya budaya, suku, ras, agama, termasuk kepercayaan dari masing-masing individu. Nah, bagaimana ilustrasi itu bisa menyatukan kita? Jangan sampai kita terpecah belah. Salah satu contohnya adalah apa? Dengan penggambaran seperti yang Anda lihat sekarang ini. Dulu beberapa tahun yang lalu kita sempat goyah dengan adanya teror yang mengatasnamakan salah satu agama. Tapi ternyata itu bukan. Tapi kita tidak akan membahas tentang terorisnya ya, tapi kita membahas lebih ke ilustrasi gambarnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah edukasi, di mana edukasi ini dikaitkan dengan menampilkan objek atau peristiwa yang bisa mengedukasi, memberitahukan. Yang masih hangat di sini adalah pandemi COVID. Oke. Kita pasti ingin sehat, betul. Kita pasti tidak ingin tertular, iya. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat? Apakah hanya dengan meminta, menyuruh saja? Memberikan tulisan dan gambaran? Oke, salah satunya adalah atau upaya yang dilakukan pemerintah itu dengan memberikan gambar-gambar yang mendukung. Terapkan 5M. 5M itu apa saja? Kalau hanya ditulis saja, mungkin kita sambil lalu. Bahayanya apa sih? Itu bisa nampak dan bisa lebih mengena dalam diri kita ketika itu ada gambar. Jadi otak kita mencerna sesuatu yang secara visual seperti ini, nanti kita bisa sakit. Nah, itu bisa mengedukasi masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah sosial. Nah, sosial ini peranannya sangat penting ya. Manusia dalam relasi sosial manusia dengan yang lainnya. Banyak sekali peranan yang kita bisa ambil dari gambar ilustrasi tadi. Kita ambil contoh ini. Kalau kita melihat ini, betapa kita miris ya. Gambar di atas, yang Anda saksikan ini. Orang tersebut sedang nyapu, membersihkan bumi. Sementara dia tidak tahu di bawah itu banyak sekali sampah yang bisa mengancam bumi ini. Nah, ini pesan moral, pesan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan yang lainnya. Ini pun juga sama, ada pesan di dalamnya. Ketika hutan kita semakin menipis, selalu ditebangi illegal logging, kemudian menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global. Dampaknya apa? Sangat luas. Salah satunya adalah habitat. Es di kutub mulai mencair. Beruang ini seperti berkaca pada kematiannya. Betul ya? Oke, mudah-mudahan semuanya sepakat dengan saya ini, dengan Bapak ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai estetis. Yuk, yang di sana, yang di belakang itu tolong kondisikan, tolong jangan rame ya, memperhatikan yang di depan dulu. Oke, bisa? Oke, baik, oke ya, sip. Apa udah ngantuk? Enggak ya? Oke, mudah-mudahan enggak ya. Siap. Baik. Oke, yuk kita lanjut. Yuk, jangan sampai ngantuk ya. Oke. Ya. Yuk Bapak lanjutkan ke nilai estetis. Nilai estetis, setiap karya baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi setidaknya memiliki 2 nilai, yaitu nilai objektif maupun nilai subjektif. Objektif kita ambil dari asal katanya objek, berarti berasal dari bendanya itu sendiri, wujudnya itu sendiri, yaitu nilai yang nampak, nilai yang muncul dari karya yang kita lihat. Dari apa saja? Bisa kita lihat dari warnanya, bentuknya, kemudian garis, pola, teknik, dan yang lainnya. Yang penting berasal dari wujud gambar itu sendiri atau wujud karya itu sendiri.
Kemudian penilaian yang selanjutnya adalah nilai subjektif. Subjek berarti orangnya. Berkaitan dengan sudut pandang. Bisa jadi Bapak dalam menilai suatu karya, dengan Anda anak-anakku calon juara semuanya menilai sesuatu bisa berbeda-beda. Saya menilai baik, belum tentu Anda juga menilai baik. Nah, hal ini pasti berkaitan dengan satu, sudut pandang, tingkat pendidikan, status ekonomi, kemudian latar belakang kita. Tapi Bapak tidak akan membahas lebih jauh tentang latar belakang ini. Misalnya nih, ada si A, dia sekolah tentang seni, sarjana, magister. Kemudian si B, dia hanya masyarakat biasa. Ketika sama-sama datang ke suatu pameran seni misalnya, pasti penilaiannya tidak akan sama. Penilaiannya bisa berbeda. Nah, itu yang dimaksud subjektif itu apa? Berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan sudut pandangnya. Yuk, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah kreatif dalam berkarya. Nah, dalam berkarya tentunya kita tidak hanya langsung menggambar saja. Ada prosesnya, ada step by stepnya yang harus kita lalui. Ada proseduralnya. Untuk apa? Agar hasil yang kita capai tadi nanti akan maksimal. Nah, langkah kreatif dalam berkarya itu ada satu, dimulai dari gagasan bagaimana kita menciptakan ide-ide kita. Nah, gagasan ini bisa didapat dari mana? Banyak. Kita browsing, kita banyak sharing dengan teman, kita sering membaca buku, pergi ke toko buku, walaupun tidak beli ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting baca-baca aja. Baca-baca, jalan-jalan aja, toh gratis kok. Misalnya di Gramedia nih, saya pengen baca apa? Jalan aja. Banyak kok buku yang sudah bisa dibuka itu. Nah, tentunya dengan hal tersebut bisa membuka gagasan kita, membuka ide kita untuk menciptakan karya yang berbeda dan karya yang baru, kreatif tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah sketsa. Setelah ada ide, ada gagasan, konsep ya. Kalau kita bicara ide, kira-kira Anda bisa tahu nggak? Misalnya saya mempunyai ide, saya ingin menggambar pemandangan alam. Kira-kira anak-anakku semuanya ini bisa tahu nggak pemandangan alam yang seperti apa yang akan saya buat? Kalau hanya sebatas ide. Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya? Kalau hanya sebatas ide ya? Belum ada. Nah, ini mulai dituangkan nih ke dalam sketsa. Sketsa yaitu gambaran besar, gambaran kasar. Nah, setelah muncul sketsa atau setelah kita selesai membuat sketsa, kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya yaitu adalah tahap pewarnaan. Kemudian finishing. Nah, pewarnaan ini bisa manual, bisa digital. Oke. Tentunya hal yang berbeda, media yang berbeda, teknik yang berbeda akan menghasilkan visual yang berbeda pula. Pewarnaan di sini dilakukan untuk memberikan kesan yang lebih dalam kepada penonton atau orang yang melihat. Lebih dramatis. Gimana sih? Bukan hanya sekedar hitam dan putih saja. Bukan hanya sketsa saja. Walaupun memang sketsa itu bisa menarik. Iya. Bagi sebagian tangan, sketsa itu bisa sangat menarik. Tapi sebagian lagi tidak. Nah, gitu anak-anakku, untuk materinya sampai di sini dulu sebentar. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Yo, Bapak membuka diri, yuk. Jangan ragu untuk bertanya. Saya Pak. Baik. Yo, Mas Doni, ada apa nih? Ada yang ingin ditanyakan, Mas Doni? Ini Bapak, saya ingin bertanya tadi tentang gambar ilustrasi dekorasi Ya. dengan ilustrasi dengan apa tadi ya? Hayalan ya. Iya. Nah, itu perbedaannya apa Pak ya? Oke. Jadi ilustrasi ini, dekoratif ini, gini. Bapak bacakan dulu sebentar ya. Gambar ilustrasi dekoratif merupakan gambar yang sudah distilasi atau dirubah bentuknya. Artinya, tetap ada unsur alaminya, tetap ada unsur nyatanya. Namun, dilakukan gubahan untuk membuat lebih berbeda. Sementara khayal itu tidak nyata. Yang namanya tidak nyata berarti
Bukan kalau proses stilasi itu masih ada unsur nyatanya, sementara unsur khayalan ini tidak. Begitu Mas Doni. Bagaimana? Pak Guru, Pak Guru. Ya, ya Mbak. Pak Guru. Kalau wayang itu apa Pak Guru? Masuk kemana Pak Guru? Wayang Pak, wayang. Oke, wayang. Wayang itu? Oke. Tadi Mbak Ayu sudah mendengar penjelasan saya. Sebelum Bapak jawab, kira-kira nih menurut pandangan Mbak Ayu seperti apa coba? Wayang itu dekoratif Pak ya? Dekoratif, oke. Iya Pak. Unsur nyatanya ada orang, ada stilasinya, Orang. ada, betul ya? Ada Pak. Betul. Oke, unsur apa lagi yang ada di dalamnya? Oh, Ada ya, imajinasi kan? Ada ya? Ada, Pak. Kira-kira Betul, kalau ada, orang ada. nyata yang seperti itu ada nggak ya? Gak enak Pak. Nggak ada, iya betul Gak sekali ada, ya. Pak. Oke. Oke Pak. Oke, Bapak bisa lanjutkan ini? Lanjut Pak. Oke. Nah, untuk kita bisa memahami lebih lanjut tentang materi ini, ada baiknya kita saling bertukar informasi. Kita saling berdiskusi. Yuk anak-anakku, sekarang Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok. Oke, untuk kita bentuk kelompok 5 orang. 5 orang per kelompok. Jadi kalau di sini ada 35 siswa, berarti ada 7 kelompok ini ya. Baik, Bapak pilih secara acak saja biar nanti tidak yang ini Pak saya pengen sama si A, pengen sama si B gitu ya. Oke, yuk sekarang absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, begitu seterusnya. Oke, bagus, sudah berkelompok ya. Nah, sekarang Bapak ingin Anda masing-masing mencoba browsing. Apa sih itu gambar ilustrasi? Bener nggak sih? Sama nggak sih dengan yang disampaikan Bapak? Atau mungkin menemukan hal yang berbeda? Nah, untuk itu silakan Bapak berikan waktu untuk berdiskusi sekarang. Pak, saya Oke, berdiskusinya sama udah Bu Mary ya Pak ya. Oke, ya silahkan. Baik, Bu Mary oke. sama saya ya Bu. Ya, Saya Mary. Oh iya. baik. Ayo Mary sama Bu aja. Ya, sudah ya. Oke. Yang kelompok mana ini Pak? Ya, sesuai dengan absennya tadi. Ini Mas Pipin ini tadi fokusnya kemana nih? Kok tidak memperhatikan Bapak ini ya? Iya, betul. Ya, ya. Jangan kepikiran pulang terus ya Saya Mas nggak ya. mau sama Pak Iya. Pipin. Saya mau sama Bu Iya. Mary aja ya. Loh kok gitu? Enggak lah, sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan. Absen 1 sampai 5 kelompok 1 seterusnya. Saya nggak cocok Gitu. sama Pak Pipin loh Pak. Oh, jangan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Tidak boleh itu anak-anakku ya. Calon juara semua ini ya. Baik semuanya. Ya. Nah, oke. Sekarang sudah ya, diskusinya sudah selesai. Sekarang Bapak ingin memberikan sedikit tugas untuk Anda semuanya. Yuk, tugas ini untuk mempertajam pengalaman kita, untuk mempertajam pemahaman kita. Yaitu adalah Bapak ingin kalian nanti menemukan sesuatu. Sesuatu apa ya? Ya tentang gambar ilustrasi, karena poin bahasan kita adalah gambar ilustrasi. Setiap kelompok nanti Bapak minta membuat rangkuman versi Anda dan disusun dalam bentuk infografis. Oke, infografis itu apa? Bapak sampaikan. Infografis adalah visualisasi data, gagasan, informasi atau pengetahuan melalui bagan grafis, jadwal, dan yang lainnya, agar informasi tersebut dapat disajikan bukan hanya bersifat teks saja, tapi memiliki dampak visual yang cukup kuat dan menarik untuk dipelajari. Nah, infografis bukan hanya bicara tentang gambar. Infografis bukan hanya bicara tentang teks, namun semuanya saling mendukung. Teks mendukung gambar, gambar juga harus mendukung teks. Artinya bahwa visual ini bisa tersampaikan pesannya kepada penonton atau masyarakat secara jelas. Karena kalau kita hanya membaca tulisan saja akan sulit. Akan sulit untuk dalam diri kita, manusiawi ya, untuk bisa mencermati dan mengindahkan informasi tersebut. Nah, ini Bapak sampaikan.
Tujuan dari infografis itu apa? Tadi Bapak sampaikan sekilas, tapi ini Bapak sampaikan lagi. Tujuannya adalah satu, untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjelaskan data lebih mudah. Yang keempat, dapat memonitor secara periodik parameter perubahan. Kita ambil contoh saja, sedikit contoh saja. Misalnya kita ambil tema tentang populasi manusia di Indonesia. Oke, di tahun 2000 itu ada pertumbuhan populasi itu sebanyak misalnya 10 juta. Di tahun 2005 naik nih menjadi tadi 10 ya, 10 juta ya Bapak sampaikan ya. Naik menjadi 15 juta. Kemudian di 5 tahun ke depan turun ternyata jadi 7 juta. Dan begitu seterusnya. Ketika kita hanya melihat data tulisan, tentu akan tidak menarik. Tapi kalau disertai dengan grafik, gambar pendukung, kita akan melihat nih, oh pergerakannya akan naik turun nih. Ada grafiknya, ada kurvanya ternyata. Dan itu untuk disampaikan ke masyarakat juga lebih enak, lebih menarik. Oke. Itu gambaran kecil mengenai infografis. Infografis itu juga mempunyai tujuan, yaitu informasi yang rumit dapat dengan mudah dipahami. Kemudian informasi menjadi lebih menarik. Nah, begitu. Yuk, infografis ini bisa dibuat dengan apa atau memakai media apa? Seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu. Anda kan sudah mempunyai Canva ya, aplikasi Canva ya, sudah kan? Kemarin sudah dicoba ya. Nah, oke, bagus, sudah dicoba kemarin kita sudah praktek bersama. Nah, salah satu untuk bisa membuat infografis yang menarik itu adalah dengan media atau dengan aplikasi Canva. Di sana banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Kita tidak perlu pusing-pusing nih kalau kita mungkin belum ada gambaran ingin memakai gambar apa ya, background apa ya. Banyak di sana pilihan, tergantung kreativitas kita. Yuk, kita terapkan ATM. Apa itu ATM? Setelah Anda browsing nih, pastikan browsing kan? Browsing di Google, mencari referensi tentang gambar ilustrasi, kemudian ditambah dengan infografis, lalu gambar-gambar pendukung. Yuk kita ATM. Dari contoh yang sudah ada, kita amati dulu, kemudian kita tiru dan kita modifikasi sesuai dengan kreativitas kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran lebih jelas masing-masing anakku semuanya terkait gambar ilustrasi. Begitu untuk tugas yang Bapak berikan ini, ada pertanyaan tidak atau sudah paham semuanya? Saya kira kalau anak-anakku hebat semuanya ini udah langsung paham ini ya. Pinter semuanya kan ini? Ya, oke. Nah, untuk saat ini waktunya digunakan untuk berdiskusi lanjutan. Setelah tadi diskusi sedikit, ngobrol-ngobrol, kemudian bertanya jawab tentang gambar ilustrasi, infografis. Sekarang proses kita bisa bilang berkarya melalui Canva gitu ya. Biar menarik nih. Berkarya melalui Canva. Apa sih karyanya? Infografis. Kok bisa? Bisa dong. Infografis Canva bukan hanya untuk membuat poster saja kok, ternyata bisa untuk hal yang lebih maksudnya. Tidak hanya itu saja. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Namun sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sedikit lagi gambaran tentang apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Apa tadi? Gambar ilustrasi, betul. Gambar ilustrasi. Secara umum gambar ilustrasi itu kan membuat jelas, membuat terang, mendukung teks. Jadi bukan hanya tentang teks saja, gambar aja enggak. Semuanya saling mendukung, gitu ya. Ada beberapa jenis, ada beberapa tema, kemudian ada nilai estetis, objektif dan subjektif. Gitu anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan lagi?
sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, karena sebentar lagi 2 menit lagi sudah pergantian jam? Tidak ada? Baik, kalau ada? Iya. Ya. Mbak siapa ya tadi ya? Ada waktunya ya Pak ya, dikumpulkan. Oh, dikumpulkan minggu depan ya Mbak ya? Dikumpulkan minggu depan, tapi Bapak tetap membuka diri nih. Ketika nanti anak-anakku ingin bertanya bisa WA via grup, kemudian japri, atau mungkin datang ketemu Bapak di meja Bapak bisa. Ya, yang penting kita harus selalu komunikatif ya. Baik semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anakku, sebagai insan yang beriman. Yuk, ketua kelas mohon untuk dibantu teman-temannya memimpin doa. Pak Uta ketua kelasnya Pak. Oke, Mas Uta, di mana Mas Uta nih? Ya, oke ya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik semuanya. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, ya. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, ada yang masih ingat yel-yel SMK nggak ya? Gimana sih Pak ilmunya? Aduh, gimana? Yuk, kepalkan tangan yuk, biar semangat yuk. Yuk anak-anakku semuanya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat gitu ya. Harusnya nggak lupa dong. Yuk. SMK vokasi. Ya, SMK hebat, bisa. SMK hebat, SMK bisa hebat. Baik, baik. Ya, baik. Ya, baik anak-anakku. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini untuk materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Bapak harap tugasnya sudah harus jadi. Dalam seminggu ini kita bisa saling berkomunikasi, sharing dengan teman, sharing dengan Bapak juga. Gitu ya. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku calon juara semuanya. Sama-sama. Yuk semangat belajarnya ya. Terima kasih.